tanggal 9 Dzulhijjah di haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau wukuf di Arafah sebagai hari turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian dan aku jadikan agama Islam sebagai agama kalian yang aku ridai. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa. Kalau hari-hari tersebut bukanlah hari yang istimewa, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai hari diturunkannya ayat ini yang menunjukkan bahwa syariat Islam telah sempurna. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga ada amalan-amalan yang istimewa. Amalan-amalan tersebut menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Misalnya puasa Arafah. Puasa Arafah ini adanya hanya di salah satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang sangat istimewa untuk puasa Arafah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Puasa sehari bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dosa 2 tahun. Dosa sehari saja jamaah itu banyak sekali. Ya silahkan merenung ya sebelum tidur di malam hari, berapa dosa yang kita lakukan. Dari pandangan kita berapa dosa, dari pendengaran kita berapa dosa, dari mulut kita berapa dosa, dari tangan kita berapa dosa, dari kaki kita, dari amalan hati kita berapa dosa, dan seterusnya. Sehari saja sudah banyak sekali. Ini sampai 2 tahun. Padahal puasanya hanya sehari. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa untuk puasa hari Arafah. Dan puasa ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, puasa 10 hari bulan Dzulhijjah pun sangat dianjurkan. Jadi boleh dan sangat dianjurkan bagi seseorang untuk berpuasa dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Karena itu adalah hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini. Melebihi hari-hari ini, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-amalus salihu. Ini menunjukkan keumuman karena ada al-istighraqiyah dalam hadis itu.
dalam perkataan itu. Al-istighraqiyah. Al yang maknanya semua. Jadi semua amal saleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di waktu lain. Maka amalan berpuasa masuk di dalamnya. Ya. Tidak ada yang mengeluarkan amalan puasa dari keumuman hadis tersebut. Maka kita sangat dianjurkan untuk berpuasa dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Baik, di antara amalan istimewa yang Allah syariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan berkurban. Bagi yang punya kelapangan harta, maka sangat dianjurkan untuk berkurban di tanggal 10-nya. Kalau tidak bisa di tanggal 11-nya. Kalau tidak mampu di tanggal 12-nya. Kalau tidak mampu di tanggal ke-13. Biasanya di hari ke-13 hewan-hewan itu menjadi lebih murah. Kalau misalnya di tanggal 10 hewan-hewan mahal sekali, bisa nunggu tanggal 13 ya, dapat hewan murah disembelih di hari itu. Kita dapat pahala berkurban dengan harga yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya mampu di hari yang pertama, ya, maka sebaiknya di hari pertama. Dan alhamdulillah ya di zaman kita juga banyak lembaga-lembaga, pondok-pondok sunnah, sekolah-sekolah sunnah yang menggalang atau mengkoordinir amalan ibadah kurban ini. Jadi kalau misalnya kita punya kelapangan harta, bisa berkurban lebih dari satu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dulu biasa berkurban lebih dari satu. Kalau misalnya kita berkorban di daerah kita, di desa kita, di tempat kita tinggal, kita juga berkorban di tempat lain untuk membantu dakwah sunnah. Ini juga sangat bagus dan sangat diutamakan. Karena berkorban di tempat-tempat tersebut, ya, di samping ada nilai ibadah kurbannya, ada nilai dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah, saking perhatiannya beliau terhadap ibadah kurban ini sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Bahkan ketika beliau bersafar pun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Pernah beliau kurban ketika saat sedang safar. Jadi kurbannya di tengah jalan. Di tengah perjalanan beliau. Disebutkan dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyata, thumma qala, ya Thauban, aslih lahma hadhihi." Falam azal ut'imuhu minha hatta qadimal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih hewan kurbannya di tengah perjalanan. Kemudian beliau mengatakan kepada Thauban, bereskan daging ini wahai Thauban. Maka Thauban setelah itu mengatakan, aku terus memakan daging dari hewan korban tersebut sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian sekali terhadap ibadah kurban. Padahal beliau bukan orang yang kaya, ya. Beliau bukan orang yang kaya. Kadang-kadang di dapur beliau tidak ada masak sampai sebulan. Selama itu yang beliau makan ya kurma sama air. Tapi ketika datang waktunya berkorban,
beliau selalu berusaha untuk melakukan amalan ibadah kurban. Maka kita jemaah ya, yang diberikan kelapangan harta, jangan sampai lupa untuk melakukan ibadah kurban. Termasuk di antara amalan yang sangat istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan haji. Ini tidak ada di bulan lain. Amalan haji itu mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya bulan ini dinamakan Dzulhijjah, bulan yang ada hajinya. Dzulhijjah itu artinya bulan yang ada ibadah hajinya. Tanggal 8 Dzulhijjah sampai akhir bulan. Ya, sampai akhir bulan. Tapi seseorang ya bisa menyelesaikan ibadah hajinya di tanggal 12 Dzulhijjah. Tapi kalau misalnya molor ya bisa sampai akhir Dzulhijjah. Termasuk di antara amalan yang Allah istimewakan ya, yang menunjukkan keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah amalan takbiran. Amalan takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini zikir yang sangat diutamakan untuk diulang-ulang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut untuk perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil, takbir dan tahmid. Dan ini yang kita baca ketika takbiran. Allah Akbar, takbir, walillahil hamd, tahmid. Rasulullah katakan, maka berbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca tahlil, takbir dan tahmid. Dan sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, beliau berdua yakhrujani ila suq, menuju pasar, fi ayyamil 'ashr, di hari-hari 10, ya di 10 hari pertama. Fayukabbiran, keduanya bertakbir dengan lantang, dengan suara yang tinggi. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, orang-orang mengikuti takbirnya keduanya. Orang-orang akhirnya bertakbir karena mengikuti takbir keduanya. Nah ini kalau di Indonesia digalakkan yang seperti ini bagus ya. Jadi mungkin di zaman kita ini kalau malu berjalan bisa pakai mobil. Kemudian ya kita pasang speaker, kemudian takbiran. Di zaman kita ada istilah takbiran keliling. Dan itu banyak dilakukan di hari Idul Fitri. Padahal dahulu sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini termasuk di antara amalan yang sekarang sudah kurang atau tidak terlihat ya. Tidak dihidupkan.
Padahal kalau dihidupkan ada sunnahnya. Ya, agar orang-orang ingat bahwa ini itu hari istimewa. Dan di hari yang istimewa ini kita sangat dianjurkan untuk membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Intinya ya karena kita sudah sangat dekat dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan saleh di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah untuk mempersiapkan amalan kebaikan kita. Ya, siapkan harta untuk bersedekah di hari-hari itu, untuk berinfak di hari-hari itu, untuk berwakaf di hari-hari itu. Siapkan stamina, kekuatan kita untuk berpuasa di hari-hari itu. Siapkan waktu untuk membaca Al-Quran di hari-hari itu. Berbanyak, ya. Siapkan target untuk membaca Al-Quran di hari-hari itu. Ya, intinya kita punya rencana, kita punya jadwal yang terperinci, kita punya target ibadah yang ingin kita lakukan di hari-hari itu agar ya amalan ibadah kita bisa benar-benar sesuai dengan harapan. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan hari-hari itu benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nama Allah Al-Hamid. Seperti biasanya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membuka pembahasan dengan menyebutkan tempat-tempat Al-Hamid atau tempat-tempat penyebutan nama Al-Hamid di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan nama Allah ini, yaitu Al-Hamid, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 17 kali. Di antaranya beliau menyebutkan sebagiannya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu benar-benar sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan yang lainnya. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Jadi Al-Hamid di sini artinya maha terpuji. Dan Al-Hamid di sini digandengkan dengan Al-Ghani, yaitu maha kaya, maha tidak membutuhkan siapapun. Kenapa setelah Allah menyebutkan Al-Ghani, yaitu maha kaya atau maha tidak membutuhkan yang lainnya, dengan Al-Hamid, ya, setelah menyebutkan Al-Ghani, Allah menyebutkan Al-Hamid, yang maha terpuji. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang merasa tidak butuh kepada yang lain, dia akan bertindak semena-mena. Ya, manusia, kalau dia merasa kaya raya, tidak membutuhkan siapapun, dia bisa melakukan semuanya sendiri. Biasanya orang yang seperti ini akan bertindak semena-mena, akan mudah menzalimi orang lain, tidak menghargai orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya dengan kekayaan yang hakiki, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun, tapi Allah tetap Al-Hamid. Allah tetap maha terpuji. Allah tidak akan zalim
kepada hambanya. Allah tidak akan semena-mena terhadap hambanya. Allah tetap maha terpuji dengan kekayaannya yang sempurna. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahudu ila at-tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid." Mereka diberikan petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberikan petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Jalan Allah yang terpuji. Ya, sebenarnya kata-katanya siratillah al-hamid. Tapi di sini disebutkan langsung siratil hamid. Al-hamid di situ maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha terpuji. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ingat-ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Manfaat dari syukurnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan syukurnya itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Allah memang tidak butuh syukurnya dia. Kufurnya dia tidak akan berpengaruh buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun seperti itu, Allah tetap maha terpuji. Jadi Allah tidak akan menzalimi orang yang kufur ini. Tapi Allah akan hukum dia dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi. Allah Ghani, maha kaya, tidak butuh syukurnya dia. Tapi walaupun dia kufur kepada Allah, padahal Allah sudah kasih nikmat, Allah tetap hamid. Allah tetap terpuji. Allah tidak akan menzalimi dia. Allah akan hukum dia sesuai dengan hukuman yang pantas untuk amalan dia. Yaitulah Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Subhanallah. Baik. Setelah menyebutkan tempat-tempat penyebutan nama Al-Hamid di dalam Al-Quran, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang makna Al-Hamid ini. Beliau mengatakan Al-Hamid pada ayat-ayat di atas maknanya adalah bahwa hanyalah Allah yang pantas memiliki segala pujian. Semua pujian, ya, yang pantas menerimanya sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena semua kebaikan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jemaah, kelebihan-kelebihan yang ada di kita itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada pujian kepada kita, sebenarnya yang berhak dengan pujian itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah, kalau kita dipuji oleh orang, ucapkan Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Ingatkan diri kita bahwa pujian itu sebenarnya itu tertujunya kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji itu untuk Allah saja. Ingatkan diri kita. Alhamdulillah. Kalau misalnya di dalam bahasa kita Alhamdulillah itu bisa saja disalahfahami, ya. Ini dipuji kok malah bilang Alhamdulillah kayak sombong misalnya. Ada orang-orang yang salah memahami Alhamdulillah. Maka ucapkan terjemahannya. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau dia tahu terjemahannya, insya Allah tidak salah persepsi ya terhadap kita. Maksudnya kita mengucapkan Alhamdulillah itu untuk mengingatkan dia bahwa sebenarnya yang pantas untuk dipuji bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau mengatakan lagi,
Dialah yang terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang terpuji dalam zatnya, dalam nama-namanya, dan dalam sifat-sifatnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua nama-nama yang paling baik serta sifat-sifat yang paling sempurna. Sifat alhamdu, yaitu pujian, adalah sifat yang paling luas cakupannya. Sifat yang paling luas cakupannya. Pujian yang paling universal dan sanjungan yang paling agung. Karena semua nama Allah itu adalah pujian. Semua nama Allah, tidak terkecuali, semuanya pujian. Tidak ada nama Allah yang mengandung kekurangan. Nama Allah semuanya itu nama-nama yang paling baik. Makanya semua nama Allah itu mengandung pujian. Begitu pula dengan semua sifat Allah adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah, baik hukum syariat, ya, hukum yang Allah jadikan sebagai syariatnya, atau hukum-hukum kauni qadari, yaitu hukum alam. Ya, sistem alam yang sangat rapi, ya, hukum-hukum fisika, hukum biologi, hukum kimia, ya, semua hukum alam ini itu sebenarnya mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pujian. Hukuman Allah, bahkan hukumannya itu pujian. Karena di dalam hukuman tersebut ada nilai keadilan. Kalau orang yang melakukan kejahatan tidak dihukum, justru ini bukan keadilan. Ini menafikan keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat jahat, orang yang berlaku buruk, orang yang melakukan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, dia pantas dengan hukuman. Sehingga hukuman Allah pun itu mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya tentu terutama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas menunjukkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala ditegakkan dengan segala pujinya, terwujud dan tampak dengan semua pujian untuknya. Dan tujuan utama penciptaan dan perintah Allah tersebut juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian Allah adalah sebab, tujuan, serta sesuatu yang tampak pada penciptaan dan perintah tersebut. Pujian Allah Azza wa Jalla adalah spirit dari segala sesuatu. Segala sesuatu berdiri dengan pujiannya. Peran pujiannya ada pada seluruh makhluknya. Peran pujiannya di seluruh makhluknya serta pengaruh-pengaruhnya merupakan hal yang terlihat jelas dengan mata hati maupun secara kasat mata. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengungkapkan, lebih dari itu Allah telah mengabarkan bahwa bagi dirinya segala pujian, dan dia maha terpuji lagi maha mulia. Baginya segala puji pada awal dan akhir segala urusan di dunia dan di akhirat. Baginya segala keputusan dan segala pujian lainnya baginya. Pujian Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Pertama, pujian atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya.
Ya, ini yang pertama, pujian atas kebaikan Allah kepada para hambanya. Yaitu pujian yang berkaitan dengan syukur, ya. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya itu harus disyukuri. Dan ketika seseorang bersyukur, dia di situ memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya, pujian Allah yang kedua adalah pujian yang berkaitan dengan sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian ini tidak layak dipanjatkan kecuali kepada sesuatu yang memiliki sifat-sifat sempurna. Itu ya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada dua pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pujian karena nikmat yang genting sekali. Dia berdoa kepada Allah dan Allah berikan apa yang dia inginkan. Ya, tentunya yang seperti ini benar-benar pantas dengan pujian. Ketika sangat membutuhkan, Allah berikan. Ya, tentunya orang yang diijabahi doanya ketika keadaannya seperti itu akan sangat besar pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah kepada mereka yang ditimpa kesedihan, kasih sayang Allah kepada seluruh alam, pemberian Allah berupa nikmat yang datang lebih dahulu sebelum diminta. Ya, kadang-kadang atau bahkan sering kali ya, kita mendapatkan nikmat padahal kita belum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita renungkan diri kita ya. Ketika kita bayi, apakah kita sudah berdoa kepada Allah? Ya, gimana bayi mau berdoa? Tapi Allah sudah kasih kenikmatan yang luar biasa. Bayi yang tidak bisa apa-apa itu bisa selamat sampai dewasa seperti kita saat ini. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Bisa terawat, terjaga, tercukupi kebutuhannya. Dia belum berdoa. Tapi sudah Allah kasih nikmat itu. Ketika kita sudah dewasa pun sering ya mendapatkan kenikmatan yang tidak kita sangka-sangka. Datang saja nikmat itu. Berangan-angan untuk berdoa saja belum. Tapi Allah sudah kasih nikmat itu. Ya, yang seperti ini ya tentunya sangat pantas dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala juga sering memberikan nikmat kepada orang yang tidak pantas. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ada orang yang kafir, orang yang bejat, orang yang penuh dengan kemaksiatan, selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Allah, melecehkan Islam, masih dikasih nikmat. Masih dikasih nikmat. Dia masih bisa bernafas dengan bebas. Dia masih sehat. Bahkan dengan orang yang sebenarnya pantas untuk disiksa oleh Allah. Sebab siksaan itu sudah dia lakukan, tapi Allah tidak berikan siksaan kepada dia. Ya, kalau dikatakan orang yang durhaka kepada orang tua itu biasanya tidak lama dapat siksaan. Karena kemurkaan Allah di situ. Kemurkaan Allah itu pada kemurkaan orang tua. Ketika seseorang durhaka kepada orang tuanya marah, ya, seringkali anaknya masih baik-baik saja. Karena Allah masih memberikan waktu kepada anak itu untuk memperbaiki dirinya. Ya, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sebenarnya sudah pantas dengan hukuman. Negara-negara kafir di zaman kita, ya, sebenarnya mereka sudah pantas dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah belum
menghukum mereka. Bukan tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengakhirkan hukuman kepada mereka. Ya, ini ya kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini serta penghindaran Allah setelah terjadi. Penghindaran Allah setelah terjadi. Kalau kata-katanya pengangkatan lebih pas ya. Jadi Allah kasih ujian kepada seorang hamba karena dia pantas dengan ujian itu, kemudian hamba tersebut meminta kepada Allah atau tidak, dan Allah angkat setelah itu ujiannya. Ya kadang-kadang dia nggak berdoa sama sekali, tapi Allah angkat juga ujiannya. Kadang-kadang dia berdoa kepada Allah, Allah angkat ujiannya. Dua-duanya menunjukkan kebaikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karunia dari Allah, itu nikmat dari Allah, itu kemurahan dari Allah, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya pujian-pujian yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan-perbuatannya. Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal itu ya, dan sehingga tidak dijangkau oleh angan-angan manusia. Termasuk dalam pujian ini ya, pujian yang pertama, pujian karena kebaikan Allah kepada hambanya. Termasuk dalam pujian ini adalah hidayahnya. Ketika Allah kasih hidayah kepada kita. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, bukankah Allah sudah ngasih hidayah kepada kita sebelum kita melakukan sebab hidayah? Jawabannya iya. Alhamdulillah kita dilahirkan oleh orang tua yang muslim. Ini sebenarnya ya pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita hidup dalam keadaan Islam. Kemudian selama hidup kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita dikasih hidayah sunnah saat ini. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pantas sekali untuk dipuji dengan pemberian hidayah yang sangat besar ini. Termasuk dalam pujian ini hidayah Allah atas hamba yang spesial, hamba yang istimewa untuk menempuh jalan menuju surga. Pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, kepada wali-wali Allah dengan sebaik-baik pembelaan, dan dalam melindungi mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Allah pun menumbuhkan keimanan dan menghiasinya dalam hati para hamba. Ya, kita sebagai seorang hamba yang mukmin, alhamdulillah dikasih nikmat ini. Kita merasakan bahwa iman itu indah. Kita merasakan bahwa iman itu lezat. Iman itu membahagiakan. Iman itu menjadikan hidup kita lebih hidup. Ya. Iman itu mendatangkan ketentraman. Baik. Allah pun menumbuhkan keimanan dan menghiasinya dalam hati para hamba, membuat mereka membenci kekufuran, membenci kefasikan dan juga kemaksiatan. Ini juga nikmat jemaah. Alhamdulillah ya, kita kalau melihat orang yang melakukan jingkrak-jingkrak, ya, mengumbar hawa nafsunya, kita merasa itu perbuatan yang tidak pantas, itu perbuatan yang buruk, ya. Alhamdulillah, hati kita melihat seperti itu. Ini sebenarnya kenikmatan jemaah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kenikmatan ini, kita akan melihat yang seperti itu indah. Kita akan melihat yang seperti itu sesuatu yang menyenangkan, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah hati kita ada seperti itu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ketika kita dikasihkan nikmat seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat kalau ada orang pakai pakaian-pakaian yang seksi, ya, mengumbar auratnya, kita melihat itu jijik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tidak terlihat sebagai keindahan, tapi terlihat sebaliknya. Karena keimanan kita dalam hati ini, kita merasa risih melihat yang seperti itu. Beda dengan orang-orang yang tidak dikasih nikmat ini, melihatnya sebagai keindahan, itulah kebebasan, dan seterusnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan nikmat yang seperti ini. Ya, apalagi di zaman kita ini ya, ada homo, ada lesbi, orang-orang yang sudah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Itulah hak asasi manusia, dikasih nama-nama yang indah-indah ya. Kita harus menghormati mereka, kita tidak boleh menganggap mereka sebagai orang yang berpenyakit dan seterusnya. Alhamdulillah ya. Kita membayangkannya saja sudah jijik jamaah. Apalagi melihatnya. Apalagi dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka itu tergolong ke dalam golongan yang mendapatkan petunjuk. Ya, hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ya, itu sebenarnya juga karena kebaikan Allah kepada mereka. Kalau Allah tidak berbuat baik kepada mereka, mereka tidak akan jadi seperti itu. Ya. Wali-wali Allah, ya, para syuhada, para salihin, para anbiya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia pun itu karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang di sini membukakan mereka pintu-pintu hidayah, memberitahukan mereka sebab-sebab yang mendekatkan mereka kepada keridhaannya dan yang menjauhkan mereka dari murkanya. Ya jemaah, kalau kita renungkan ya, berkumpulnya kita di majelis ini itu juga karena Allah. Karena Allah. Karena Allah memperkenalkan kita dengan teman-teman yang semangat menghadiri kajian, karena Allah memberikan kelapangan waktu kepada kita, karena Allah memudahkan kita untuk mengatur waktunya, karena Allah memberikan kesehatan kepada kita dan seterusnya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, dan berbagai nikmat selainnya yang tidak terhitung jumlahnya, serta karunia yang tak terhingga. Ini semuanya dari Allah, dan Allah berhak dengan pujian-pujian karenanya. Siapapun yang ingin mengetahui pokok-pokok nikmat beserta karunia yang mendorongnya untuk memuji Allah Azza wa Jalla, mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, maka hendaklah secara rutin dia mengingat apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan hendaklah ia merenungi segala nikmat yang Allah sebutkan dan perkenalkan kepada para hambanya dari awal Al-Quran hingga akhirnya. Ya, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengajak kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran, merenungi ayat-ayatnya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran. Dan kalau kita ya membaca Al-Quran dengan memahami kandungannya, ya kita akan benar-benar terdorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, hanya bagi Allah segala puji atas nikmat yang layak disyukuri, dan baginya segala puji atas segala karunia. Hanya baginya segala puji atas nikmat Islam. Hanya bagi Allah segala puji atas nikmat iman. Hanya bagi Allah segala puji atas diturunkannya Al-Quran. Hanya bagi Allah segala puji atas nikmat keluarga, nikmat harta, dan nikmat keselamatan. Hanya bagi Allah segala puji atas seluruh nikmat yang telah dianugerahkan di masa lalu, di masa sekarang, yang tampak maupun yang tak tampak, yang khusus maupun yang umum. Pujian yang banyak, baik dan berkah seperti yang diridhai oleh Rabb kita Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan pujian-pujian bagi Allah dari kebaikan-kebaikan Allah kepada para hambanya. Pujian yang kedua, yaitu pujian yang berkaitan dengan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, adapun pujian Allah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaannya, maka itu merupakan perkara yang mutawatir, yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Sebab Allah Jalla wa'ala memuji dirinya di dalam Al-Quran atas rububiyahnya terhadap alam semesta. Ya, rububiyahnya terhadap alam semesta. Apa yang dimaksud dengan rububiyahnya terhadap alam semesta? Ya, kalau kita faham bahwa rububiyah itu kembali kepada 3 makna, maka kita akan lebih memahami makna rububiyah ini dalam konteks ini. Rububiyah itu kembali kepada 3 makna. Makna yang pertama apa? Penciptaan. Bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Makna yang kedua adalah makna penguasaan. Bahwa Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Allah yang memilikinya, menguasainya. Dan makna yang ketiga, pengaturan. Ya, bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Sebutkan di sini, ya, Allah memuji dirinya di dalam Al-Quran atas rububiyahnya terhadap alam semesta. Ya, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapakah Allah Rabbul Alamin? Yaitu Rabbnya alam semesta. Allah pun memuji dirinya atas keesaan ilahiyahnya. Keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Tuhan kalian atau sesembahan kalian itu sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan selain Dia. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihi. Dia memuji dirinya atas kesempurnaan nama serta keagungan sifat-sifatnya. Memuji dirinya atas kesuciannya dari sifat yang tidak layak untuknya. Seperti memiliki anak, sekutu, dan penolong dari makhluknya dalam arti dia membutuhkan penolong tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, tidak pula memiliki sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia dengan seagung-agungnya. Di sini ada perintah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak punya anak. Karena Allah tidak punya sekutu dalam kekuasaannya. Dan karena Allah tidak memerlukan penolong sama sekali. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji dirinya sendiri karena hal-hal tersebut. Allah Jalla wa'ala juga memuji dirinya atas sifat keagungan dan kebesarannya, yaitu dalam firman-Nya, "Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langit dan bumi, Rabbnya seluruh alam. Dan hanya bagi Allah, hanya bagi Dia segala keagungan di langit dan di bumi. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia juga memuji dirinya sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri
di dunia dan di akhirat. Dia memberitahukan tentang berlakunya pujian itu di alam yang tinggi dan di alam yang rendah. Alam yang tinggi maksudnya langit, alam yang rendah maksudnya bumi. Dan mengisyaratkan semua itu di banyak ayat yang menunjukkan akan keragaman pujian Allah serta sebab-sebab yang menuntut pujian tersebut. Dan Allah telah menghimpun segala pujian itu di dalam sejumlah ayat Al-Quran serta memisahkannya di sejumlah ayat yang lainnya untuk memperkenalkannya kepada hamba-hambanya dan agar mereka mengetahui bagaimana memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, selain supaya mereka mencintainya dan dia mencintai mereka manakala mereka mengenal, mencintai dan memujinya. Ya, intinya di dalam Al-Quran itu ada pujian-pujian yang berkaitan dengan sifat Allah, dan pujian itu sifatnya global. Ada pujian-pujian yang berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian itu bersifat terperinci. Dan ini akan dicontohkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ayat-ayat yang menyebutkan pujian bagi Allah dalam Al-Quran ada lebih dari 40 ayat. Dan sebagiannya disebutkan tentang sebab-sebab pujian tersebut secara global, dan sebagian lainnya disebutkan sebab-sebabnya secara terperinci. Ayat-ayat yang di dalamnya terkumpul sebab-sebab pujian secara global bagi Allah diantaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Rabb alam semesta global. Ya. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Global. Tidak disebutkan sebab-sebabnya secara terperinci. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ya, masih global. Contoh ayat-ayat lain yang menyebutkan pujian bagi Allah beserta sebab-sebabnya secara terperinci. Ya, ini ayat-ayat yang menyebutkan sebab kenapa Allah pantas dengan pujian itu dan sebabnya terperinci. Seperti misalnya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan kepada kami jalan ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kami. Ini pujian dan disebutkan sebab dari pujian itu. Dalam ayat ini dijelaskan pujian kepada Allah itu atas nikmat masuk ke dalam surga. Karena masuk di dalam surga, maka mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebab yang disebutkan di situ. Contoh lain, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini diterangkan, dijelaskan pujian bagi Allah karena pertolongan Allah dalam menghadapi musuh. Juga berisi pujian baginya atas keselamatan dari kejahatan mereka. Ya, intinya disebutkan sebabnya. Contoh lain, fada'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Maka beribadahlah kepada dia dengan tulus ikhlas dalam beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Allah Rabb semesta alam. Dalam ayat ini disebutkan pujian bagi Allah atas nikmat tauhid dan keikhlasan beribadah hanya kepadanya. Ayat yang lain contohnya, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadaku
di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Rabbku benar-benar maha mendengar, maha memperkenankan doa. Di sini disebutkan pujiannya karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau memberikan dua putra. Baik. Contoh lain, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Tidak menjadikan Alkitab atau Al-Qur'an itu ada kebengkokan di dalamnya, ada penyimpangan di dalamnya. Ayat ini berisi pujian bagi Allah atas nikmat diturunkannya Al-Quran yang lurus dan tidak adanya penyimpangan di dalamnya. Ayat yang lain contohnya, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ini tadi sudah disebutkan di halaman yang sebelumnya, ya. Intinya di situ Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dan menyebutkan sebab dari pujian tersebut. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, tidak juga mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan seagung-agungnya. Ayat ini berisi pujian bagi Allah atas kesempurnaan dan keagungan Allah serta kemahasucian Allah dari segala kekurangan dan aib. Banyak sekali ya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menutup pembahasan ini dengan paragraf ini. Banyak sekali ayat yang mengandung makna seperti ini. Bahkan Allah mengawali penjelasan Al-Qur'an dengan pujian dan membuka beberapa surat dalam Al-Qur'an dengannya, yaitu dengan pujian. Dia mengawali penciptaan makhluk dengan pujian dan mengakhirinya dengan pujian pula. Maka baginya segala puji di awal dan akhirnya, baginya segala syukur lahir maupun batin, dan dia maha terpuji lagi maha mulia. Jamaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua dengan 3 anak. Anak pertama sudah diajak umroh, iktikaf dan hari raya di sana. Agar adil, rencana insya Allah anak kedua tahun depan mau diajak umroh, tapi bukan program iktikaf dan hari raya. Bolehkah begitu atau termasuk tidak adil? Iya, pemberian-pemberian seperti ini ya memang harus adil. Kalau misalnya yang pertama ya ada program iktikaf dan hari raya, maka ya sebaiknya untuk yang lainnya juga demikian. Kecuali ya kalau ada hal-hal yang menjadikannya memang spesial, seperti misalnya yang satu diumrohkan dengan cara seperti itu karena dia berhasil menghafal Al-Quran misalnya, sedangkan yang lain belum. Maka ini berupa hadiah yang seperti ini disesuaikan dengan prestasi yang didapatkan atau yang diraih oleh anak. Tidak ada masalah kalau yang seperti itu. Kita kasih hadiah karena prestasi yang memang berbeda dengan yang lainnya, maka kita bedakan hadiahnya. Ya ini tidak ada masalah ya, dan itu bukan termasuk tindakan tidak adil.
Baik. Tapi kalau hanya pemberian biasa, ya, maka sebaiknya adil. Kenapa? Karena kita juga ingin diperlakukan adil oleh anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita sama-sama berbakti kepada kita dengan kadar yang sama. Maka ya kita juga harus memberikan kebaikan kepada mereka dengan kadar yang sama sebisa mungkin. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanallahu ilaikum wa ilaikum. Afwan Ustaz, bila seseorang terbiasa puasa Daud dan pada tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dia tidak berpuasa untuk mendapatkan fadilah puasa Arafah, apakah tanggal 9 itu dia berpuasa? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dan puasa Daudnya tidak terganggu oleh puasa-puasa sunnah yang hanya sekali setahun seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Apalagi kita tidak masalah ya menggabungkan dua puasa, ya, dua ibadah dalam umur kita. Tidak masalah kita menggabungkan dua ibadah dalam umur kita, ya, selama itu sesuatu yang minor, ya, tidak dominan, maka insya Allah tidak ada masalah. Puasa Arafah setahun cuma sekali, ya. Kalau misalnya ada orang puasa Daud sekalian puasa Arafah, ya itu tidak mengganggu aturan puasa Daud dengan gangguan yang besar, ya. Itu mengubah sedikit saja bentuk puasa Daud, ya. Sehingga Anda katakan ini minor yang seperti ini, sehingga insya Allah tidak ada masalah dan insya Allah lebih baik seperti itu untuk mendapatkan keutamaan atau fadilah dari puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wafikum barakallah, hafizakumullah, Allah yahfazukum. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah hadis ini sahih Ustaz? Tidak terlintas suatu hari di alam kubur, melainkan kubur berkata, saya adalah rumah pengasingan, rumah kesendirian, rumah dari tanah, dan rumah belatung. Allahu a'lam, ana tidak tahu bahasa Arabnya ini. Allahu a'lam. Ini bahasa Arabnya. Tidak terlintas, tidak berlalu maksudnya. Tidak berlalu suatu hari di alam kubur, melainkan kubur berkata. Berarti setiap hari kuburan mengatakan seperti itu, ya. Saya adalah rumah pengasingan, rumah kesendirian, rumah dari tanah, dan rumah belatung. Wallahu a'lam, ana tidak tahu derajat hadisnya. Bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Semoga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin dalam limpahan rahmat Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah lebih baik kurban satu sapi tapi hanya di satu daerah, atau beli kambing di beberapa daerah jadi bisa lebih banyak yang bisa dapat manfaatnya? Wallahu a'lam, ana lebih menguatkan yang kedua. Ana lebih menguatkan yang kedua. Jadi satu sapi dengan 7 kambing itu lebih afdal 7 kambing. Kenapa? Karena 7 kambing sembelihannya lebih banyak. Ya, amalan menyembelihnya itu lebih banyak. Dan
Sebenarnya yang paling inti dalam ibadah kurban itu ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucurkan darah itu. Dengan mengucurkan darah. Kalau kita satu sapi, maka amalan menyembelihnya cuma satu. Beda kalau 7 kambing, amalan menyembelihnya 7 kali. Ya meskipun dari sisi jumlah daging, ya satu sapi itu lebih banyak daripada 7 kambing. Tapi dari sisi ibadah menyembelihnya, yang 7 kambing itu lebih banyak, ya wallahu alam. Dan biasanya 7 kambing itu lebih mahal daripada satu sapi. Biasanya seperti itu. Kecuali mungkin ada kambing-kambing yang murah ya, 7 bisa lebih murah daripada satu sapi. Kalau misalnya sama-sama ukurannya normal, biasanya 7 kambing lebih mahal. Dan kalau lebih mahal, berarti dari sisi itunya lebih besar juga pahalanya. Wallahu a'lam. Ya, satu ibadah itu jamaah bisa dilihat dari beberapa sisi. Ya kadang-kadang di suatu daerah mereka lebih butuh daging. Mereka lebih butuh daging. Ketika keadaannya seperti itu bisa jadi berkorban dengan hewan yang dagingnya lebih banyak, lebih afdal. Karena maslahatnya lebih besar. Karena pengaruh baiknya lebih terasa. Sehingga dia lebih baik. Ya wallahu ta'ala a'lam. Pada asalnya, kaidah asalnya itu satu sapi dengan 7 kambing, itu lebih afdal 7 kambing. Karena sembelihannya lebih banyak 7 kambing, dan inti dari ibadah kurban itu pada sembelihan itu. Kurban itu artinya bertaqarrub kepada Allah dengan sembelihan. Mendekat kepada Allah dengan sembelihan. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ustaz, kalau berkurban sapi untuk anggota keluarga termasuk om dan tante, apakah semuanya 7 orang tersebut tidak boleh menggunting kuku dan rambutnya juga? Syukran. Tergantung ya ini. Ini apakah sapinya dikasihkan kepada 7 orang itu sehingga sapinya menjadi milik dari 7 orang itu, kemudian nantinya sapinya disembelih, ataukah yang berkorban 1 orang kemudian pahalanya dikasihkan kepada 7 orang? Ini beda ya, konsekuensinya berbeda. Saya ulangi, yang pertama itu ada 1 orang beli sapi, kemudian sapi itu dibagi kepemilikannya. Sudah ya, 1/7-nya tak kasihkan ke kamu, 1/7-nya tak kasihkan ke kamu, 1/7-nya tak kasihkan ke kamu. Dia bilang kepada 6 orang selain dia, 1/7-nya saya, yang 1/7 yang lain ditentukan orang-orangnya. Sehingga sapi itu menjadi miliknya berapa? 7 orang. Kalau seperti ini, maka semua ini yang punya 1/7 ini tidak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh ngambil kulitnya, sampai nanti penyembelihan. Beda kalau yang beli sapi 1 orang, dia miliki sendiri sapi itu. Ketika dan dia niatnya nanti ketika nyembelih, pahalanya akan dikasihkan kepada dia dan 6 orang yang lain. Maka di sini sapinya milik berapa? 1 orang. Kalau miliknya 1 orang dan dia yang nyembelih, maka dia saja yang tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kukunya, dan tidak boleh mengambil kulitnya. Ya bisa difahami ya. Tinggal ya diaturnya bagaimana. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya yang pertama, bolehkah puasa 1-9 Dzulhijjah tapi masih mempunyai hutang puasa Ramadan?
Boleh ya, dan sebaiknya diniati puasa bulan Ramadan. Sebaiknya diniati puasa bulan Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan karena dia puasanya di hari-hari itu, ya mudah-mudahan dia juga mendapatkan pahala puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah saum Daud yang sudah kita dawamkan boleh kita tinggalkan dulu untuk melaksanakan saum 1,1 sampai 9 Dzulhijjah? Jawabannya boleh. Sebagaimana Anda sampaikan tadi, wallahu a'lam. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 dia pengen puasa terus. Insyaallah tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Seseorang yang malamnya ingin qada puasa, tapi saat bangun sebelum subuh ia membatalkan rencana untuk qada di hari itu dengan alasan tertentu. Apakah mengubah niat sebelum mulai qada puasa itu dosa Ustaz? Apakah ada kafaratnya? Jawabannya tidak. Ia tidak berdosa. Jawabannya tidak berdosa. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Izin menanyakan pertanyaan yang hampir sama. Apakah boleh berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah bagi yang biasa menjalankan puasa Nabi Daud? Sudah ya? Karena jawabannya yang ana kuatkan jawaban yang membolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Apakah boleh kita berpuasa selama 9 hari pertama bulan Dzulhijjah tetapi pelaksanaan puasanya tidak full 9 hari berturut-turut? Boleh. Boleh, tapi yang pahalanya yang istimewa itu yang di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun misalnya tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 puasa, ya tidak ada masalah ya. Itu termasuk amalan yang mulia karena itu masih berpuasa, masih masuk dalam kategori berpuasa di bulan suci. Masih masuk dalam kategori berpuasa di bulan suci. Tapi yang luar biasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai saudara yang ingin sekali menunaikan ibadah haji dan ini adalah haji pertama untuk beliau. Akan tetapi beliau tidak mempunyai mahram untuk pergi berhaji. Meskipun beliau mempunyai suami, anak lelaki dan keponakan, tapi suami, anak dan keponakannya belum sanggup untuk menunaikan haji bersamanya disebabkan belum mampu secara keilmuannya. Apakah saudara saya ini bisa tetap menjalankan atau menunaikan ibadah hajinya meskipun pergi sendiri? Bagaimana pandangan syariat dalam masalah ini? Sebaiknya menunggu ya. Orang dengan mahram lebih menenangkan. Dan ana secara pribadi masih menguatkan pendapat yang mengatakan yang tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan safar tanpa mahram walaupun safarnya safar untuk haji. Wallahu a'lam. Walaupun kalaupun dia berangkat ya, kita katakan hajinya selama memenuhi syarat dan rukun, haji tersebut haji yang sah ya, menggugurkan kewajiban. Wallahu a'lam. Kalau tabarakallah adalah pujian, apakah mengucapkan Masya Allah tabarakallah ini tepat diucapkan saat kita mengagumi kelebihan makhluk, saat melihat nikmat pada orang lain, atau tabarakallah dikhususkan bagi Allah saja? Jazakallah khairan penjelasannya. Boleh ya.
Masya Allah, tabarakallah, boleh diucapkan ketika kita takjub kepada sesuatu. Tapi tabarakallah ini jangan difahami sebagai tabrik, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia kagumi, maka bertabriklah dia. Tabrik itu doakan keberkahan. Doakanlah keberkahan. Jadi tabarakallah itu bukan berdoa kebaikan, bukan berdoa keberkahan, ya, bukan berdoa keberkahan. Kalau berdoa keberkahan, maka kata-katanya barakallahu fih atau Allahumma barik, ya, Allahumma barik bisa, Allahumma barik fihi bisa. Jadi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa keberkahan. Jadi tabarakallah itu artinya maha suci, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna? Ini sering kita sampaikan, ya. Kita bisa dengan menggunakan semua nama Allah secara global. Misalnya, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una. Bisa. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu bi asma'ikal husna, dengan perantara nama-namamu yang paling baik, dengan perantara asma'ul husnamu, wa sifatikal ula, dan dengan perantara sifat-sifatmu yang paling mulia, untuk alimana ma yang fauna, agar engkau memberikan ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ini global, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku berdoa dengan semua nama yang engkau punyai. Samaita bihi nafsak, yang engkau gunakan untuk menamai dirimu dalam kitabmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau gunakan untuk menyebut dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang hanya engkau yang tahu. Engkau tidak beritahukan kepada seorang pun dari makhlukmu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Ya, ini berdoa dengan Asma'ul Husna, tapi dengan global. Tidak disebutkan satu persatu, tapi menyebutkan semua, dengan semua nama-namamu, dengan semua sifat-sifatmu. Ya, bisa juga dengan menyebutkan sebagian dari Asma'ul Husna yang cocok dengan hajatnya. Ya, seperti misalnya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Wahai Zat yang maha hay, maha hidup. Wahai Zat yang maha qayyum, yang maha mengatur. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau tinggalkan diriku walaupun hanya sekejap mata. Ya,
Eh, Bisa juga kita misalnya dengan bahasa Indonesia, ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Ar-Razzaq, Engkaulah Zat yang Maha memberi rizki, lapangkan rizkiku. Ya Wahhab, ya Karim, ya Razzaq, ya Rahim, ya Rahman. Ya, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa di awal doa, bisa di akhir doa. Bisa di awal doa, bisa di akhir doa. Jadi kita kalau di awal doa, kita sebut dulu nama-nama itu yang selaras dengan hajat kita. Kemudian kita sebutkan hajat kita. Atau kita sebutkan hajat kita dulu, kemudian kita sebutkan nama Allah yang selaras dengan permintaan kita. Ya, ini cara-cara dalam berdoa dengan Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulanah di pernikahan pertama memiliki satu anak. Setelah suami meninggal, anaknya diberikan santunan oleh kerabat suami. Lalu di pernikahan kedua bercerai. Dan ada satu anak yang tidak dinafkahi lagi sama sekali oleh bapaknya. Pertanyaan, fulanah tidak bekerja dan ia serta anak kedua ikut makan dari santunan anak pertamanya yang yatim. Sejauh manakah hal ini dibolehkan dan tidak masuk ke dalam larangan makan harta anak yatim? Apakah fulanah ditakdirkan numpang rizki dari harta anaknya ini gak apa-apa? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Iya. Kalau memang santunan tersebut ya untuk anak untuk makan, ya misalnya untuk makan, nah melihat yang seperti ini tidak ada masalah selama cukup ya. Karena ketika santunan itu dikasihkan kepada anak yatim, ya, santunan tersebut harus ada yang memegangnya, mengelolanya. Harus ada yang ngatur. Dan orang yang ngatur tersebut kalau dia miskin, dia boleh ikut ngambil yang wajar. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, maka dia boleh makan. Ada tambahan satu anak lagi, ya. Ada tambahan satu anak lagi, dan ini satu insya Allah sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang ringan dan dianggap insya Allah masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tapi jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa Anda sampaikan, dan ini menjadi pertanyaan terakhir bagi kita dalam perjumpaan kali ini. Apa yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, ya ana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.